Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Sebelum dilanjutkan ke pembelajaran hari ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan kali ini, sekarang kita membahas mengenai akhlak tercela maksiat lahir. Akhlak tercela maksiat lahir membunuh, mabuk-mabukan, dan mengkonsumsi narkoba. Kita jelaskan dampak negatifnya, hikmah menjauhi larangannya, dan yang lainnya. Kita bahas hari ini. Oke, sekarang kita bahas ke pembahasan yang pertama, yaitu akhlak tercela maksiat lahir membunuh atau pembunuhan. Kita jelaskan dulu, apa itu pembunuhan? Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Nah, sekarang kita jelaskan. Pertama, yaitu pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan yang disengaja ialah pembunuhan yang direncanakan dengan cara dari alat yang bisa mematikan, seperti membunuh dengan menembak, melukai dengan alat yang tajam, memukul dengan alat-alat yang berat, dan alat-alat yang lainnya. Itu salah satunya. Pembunuhan yang disengaja tersebut wajib diqisas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 93. Yang kedua, pembunuhan tidak disengaja, yaitu qatlu syibhul amad. Pembunuhan tidak disengaja ialah perbuatan terhadap diri seseorang dengan alat atau sesuatu yang biasanya tidak mematikan, tetapi seseorang itu mati karena perbuatan atau tindakannya. Contohnya, orang memukul orang lain dengan sapu lidi, kemudian yang dipukulnya meninggal. Pembunuhan tidak disengaja tidak kena hukuman qisas, tetapi pembunuhannya harus membayar diat besar sebagaimana diat bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan ahli waris terbunuh. Diat itu boleh dibayar selama 3 tahun dengan angsuran setiap tahun 1/3-nya. Ketiga, ada pembunuhan tidak ada unsur membunuh, yaitu perbuatan yang tidak ditujukan kepada seseorang, tetapi seseorang bisa meninggal karena perbuatannya. Misalnya orang melempar batu ke hutan, tiba-tiba orangnya meninggal terkena batu tersebut. Nah, orang yang membunuh orang lain tidak disengaja, maka wajib memerdekakan seseorang budak mukmin adil. Kita lanjutkan ke pembahasan akhlak tercela yang kedua, yaitu mabuk-mabukan. Nah, perilaku mabuk-mabukan dapat dikatakan sebagai kegiatan mengkonsumsi minuman keras, sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Dalam pandangan Islam, tindakan ini diistilahkan dengan khamar yang secara kebahasaan berarti menghalangi atau menutupi. Kenapa dinamakan seperti ini? Karena menyelubungi dan menghalangi akal. Arti lain dari kata khamar adalah minuman yang memabukkan. Disebut khamar karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Nah, dapat disebut juga khamar sebagai segala sesuatu, baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang, sehingga ini penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat bius termasuk dalam kategori khamar. Nah, sebagaimana hadis riwayat Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, yang artinya setiap yang memabukkan itu khamar, sedangkan setiap khamar itu haram.
Nah, ada lagi sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-khamru ma khomarol aqla, yang artinya khomer adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal. Di sini juga ada jenis-jenis minuman yang memabukkan, di antaranya bir, brandy, dan vodka. Nah, akibat perilaku mabuk-mabukan, yang pertama melanggar larangan agama, yang kedua terlarang melaksanakan ibadah, yang ketiga menghiasi diri dengan kekotoran dan kekejian, dan yang keempat menimbulkan gangguan mental. Nah, ini 10 dampak negatif alkohol bagi kesehatan. Yang terakhir, sekarang kita jelaskan mengenai akhlak tercela maksiat lahir mengkonsumsi narkoba. Nah, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Gitu. Nah, ada jenis-jenis narkoba, diantaranya heroin, ganja, ekstasi, sabu-sabu, amfetamin, inhalan, dan lain-lain. Nah, akibat negatif perilaku mengkonsumsi narkoba yaitu dapat mengakibatkan tiga sifat khas yang sangat. Akibat negatif perilaku mengkonsumsi narkoba, tiga sifat khas yang sangat berbahaya itu adalah habitualis, adalah sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat. Yang kedua, adiktif, adalah sikap yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikan. Dan yang ketiga, dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba itu sehingga menuntut dosis yang lebih tinggi. Nah, bila dosis tidak dinaikkan, narkoba itu tidak akan beraksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakau atau badan gemeteran, keringat dingin mengucur, sekujur tubuh mengejang. Nah, penyalahgunaan narkoba bukan hanya berpengaruh buruk bagi pemakai saja, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Dampak negatif bagi orang yang mengkonsumsi narkoba diantaranya ada 3. Yang pertama, dampak psikis, yaitu dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri, apatis, dan penghayal. Terus yang kedua, dampak sosial, dapat mengakibatkan gangguan mental, antisosial, dan pendidikan pun terganggu. Nah, yang terakhir ada dampak fisik, yaitu dapat gangguan jantung, terus gangguan kesehatan yang lainnya. Cara menghindari perilaku mengkonsumsi narkoba. Yang pertama, kuatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, mencoba untuk menolak apabila ditawari. Yang ketiga, mempunyai cita-cita untuk masa depan. Yang keempat, lakukan kegiatan positif dan berguna untuk orang tua dan di sekeliling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.